Pendidikan adalah sebagai usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran untuk peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat. Pengertian pendidikan dapat diartikan sebagai usaha sadar dan sistematis untuk mencapai taraf hidup atau untuk kemajuan lebih baik. Secara sederhana, pengertian pendidikan adalah proses pembelajaran bagi peserta didik untuk dapat mengerti, paham, dan membuat manusia lebih kritis dalam berpikir. Pendidikan merupakan kunci pembangunan sumber daya manusia. Kualitas sumber daya manusia merupakan kunci terwujudnya Indonesia emas yang adil dan sejahtera, aman dan damai, serta maju dan mendunia. Pendidikan yang akan menentukan kemana bangsa ini akan menyongsong masa depannya. Apakah menjadi bangsa yang beradab, cerdas, dan siap beradaptasi dengan perubahan zaman, atau menjadi raksasa sakit yang tenggelam dalam persoalannya sendiri. Di tengah pembatasan sosial akibat wabah COVID-19, kita harus semangat mengejar ilmu pengetahuan. Untuk mencegah penyebaran wabah ini, konsep pendidikan berubah dari pendidikan formal di bangku sekolah menjadi belajar di rumah dengan sistem online dalam skala nasional. Sistem online pun tidak mudah di masyarakat Sulak Mukai karena di samping disiplin pribadi untuk belajar secara mandiri, ada fasilitas dan sumber daya yang mesti disediakan. Banyak keluhan dari orang tua murid dan juga tenaga pendidik yang kesulitan, baik dalam menyediakan perangkat belajar seperti ponsel dan laptop maupun pulsa untuk koneksi internet. Selain itu, jaringan di desa ini kurang bagus, sehingga saat belajar online, siswa kesulitan memperoleh jaringan yang stabil. Dengan kata lain, sistem belajar online ini berpotensi membuat kesenjangan sosial ekonomi yang selama ini terjadi menjadi makin melebar saat pandemi. Kemenaker mencatat lebih dari 2 juta buruh tani dan pekerja formal dan informal dirumahkan atau di PHK. Dengan kondisi seperti ini, banyak orang tua kesulitan menyediakan kesempatan pendidikan yang optimal bagi anak-anak mereka. Dalam situasi yang lebih buruk, orang tua malah bisa berhadapan pada pilihan dilematis, memberi makan keluarga atau membiayai pendidikan anak. Ini berpotensi membuat angka putus sekolah meningkat. Sejak kebijakan belajar dari rumah diterapkan secara nasional mulai tanggal 16 Maret 2020, muncul indikasi naiknya angka putus sekolah di berbagai tempat, mulai dari Papua, Maluku Utara hingga Jakarta. Ini daerah-daerah yang tergolong zona merah dalam penyebaran wabah. Angka putus sekolah dari kawasan perdesaan juga diperkirakan akan naik. Dalam jangka panjang, anak-anak yang putus sekolah ini memiliki kemungkinan lebih besar untuk menganggur, baik secara tertutup atau terbuka. Ini bukan hanya secara akumulatif akan menurunkan produktivitas nasional, tapi membuat mereka terjebak dalam lingkaran yang tidak berujung atau kemiskinan struktural, termasuk
memastikan keberlangsungan pendidikan anak-anak mereka. Di sisi lain, pemerintah juga perlu memperhatikan nasib para guru, terutama guru-guru swasta maupun guru honorer atau termasuk guru tidak tetap, yang masing-masing berjumlah hampir 1 juta orang. Ketiadaan proses belajar mengajar di sekolah secara langsung dan tidak langsung menurunkan pendapatan mereka. Pendidikan merupakan tanggung jawab kita semua. Oleh sebab itu, marilah bersama kita memperbaiki semua aspek hingga subkomponen lain yang mempengaruhi kualitas pendidikan nasional. Pekerjaan rumah kita dalam meningkatkan kualitas pendidikan nasional memang masih banyak. Pandemi COVID-19 ini menyingkapkan sejumlah persoalan genting yang harus segera diatasi karena menyangkut berlangsungnya dan kualitas pendidikan para murid serta kesejahteraan para murid, guru, maupun dosen. Betapapun sulitnya, kita harus terus memperjuangkan dan mengawali proses reformasi pendidikan sebagai kunci kejayaan NKRI.